Solihah. Tabur. Tadi Al-Baqarah ayat Tabur. 82 ya. Halo Tabur. Ayat 82. Tabur. Ya, halo. Ya, halo. kau tadi katanya nantang debat apa? Offline. Iya, kita diskusi dua arah boleh? Offline ya, offline. Diskusi dua arah boleh? Kalau di Kristen Iya, itu offline itulah. atau tidak? Nggak perlu kita main offline mu. Kalau memang itu berani kita by data aja, ya. By data kita kalau berani. Oke, Ya, open kita kamera. buktikan data aja. Ya, open kamera. Nggak perlu pengecut kalau di kamera. Kalau mau kita by data. Kau ayo. nantang kita diskusi dua arah, tapi kok nggak open kamera? Tengok Bang Roni itu. Open Ajar kamera aja kalian itu biasanya ngegeruduk kalian. Nggak usah main politik kalian. Kalau memang benar ajaranmu itu tunjukkan kebenarannya. Udahin Ya aja. udah, Ayo. open cam lah. Sudah kita tunjukin saja datanya bahwa ajaranmu benar. Bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Bang Ani, saya sudah undang open cam, undang untuk buka mute. Halo Roni. Halo Roni. Halo. Roni. Ya, selamat malam Bang. Agama apa Bang? Kristen, oke. Bisa open cam Bang, kita sini open cam. Mori, halo Mori. Halo, Kakak Mori, Abang Mori, agama apa Bang? Halo Kakak, Abang Kakak, budak Kakak. Oh, Kakak. Halo Kakak Mori, Abang Mori. Dari mana Bang Mori? Alamak, di mute dia Kak. Allahu Akbar. Kalau naik hanya untuk mau naik, masuk, mute. Tolong dibawa saja baku mute. Di atas menunjukkan baku mute. Halo, Abang Roni, tolong buka kamera dulu Abang. Kita di sini diskusi. Halo Kakak Ani, kalau Kakak Ani menunjukkan sifat kanjing-kanjingan, nah janganlah, dibawa saja kita ngomong. Oke. Abang Ani, di situ dulu kau bersemedi. Oke, Bang Roni, silakan open cam. Si Raja Lotung, halo. Patak tuh sudah diso. Halo Bang Roni, bisa open cam Abang? Abang dari Kristen mana? Protestan kah? Katolika? Masya Allah. Oke. Saya besarkan, izin saya besarkan. Saya apresiasi bagi saudara kita yang mau diskusi nih untuk open cam. Oke, Bang Raja Lotung. Halo Bang Raja Lotung. Bang Raja Lotung. Bang Raja Lotung, si Raja Lotung, adong do Raja Padoha, adong do si Raja Lotung on. Adong do si Doon. Bang Raja Lotung, agama apa Bang? Selamat malam. Ayah ibas bahasa muhe acit Abang Raja Lotung, halo Abang. Halo Abang. Agama apa Bang? Tokin jolai. Abang Raja Lotung, agama apa Bang?
Konghucu. Konghucu. On Ya, Masih Kak. Balik ke lintas yang lain lah, ajaran jangan lintas tipu-tipu ini terus. sono do ajaran tipu-tipu. Orang do. Oh, Bolo ning marlintas, unang marbasa kasar asa tabo begeon. Ate. Isi kasar lah ya. Dah. Di Balende. Bang Raja Yang Lotung, membaca. agama. Sebentar dulu Sal. Bahasa Agama apa binatang. Bang Raja Lotung? Tidak ada orang Batak beragama Konghucu. Konghucu itu untuk Cina, Bang. Unang margabu sodison. Pasaha itu lagi jo hita mar jo sharing bahasa dan hita kayak kedua terus pasaha itu lagi jo. Kan tadi kan yang ngomong ini kan Padoha, Raja Padoha dengan si Blender. Saya makanya dari tadi diam. Nah, kalau mau diskusi, saya di sini ke diskusi, buka kamera, kita bahas tema Kristen bebas. Saya kutip dari Galatia 3 nomor 11. Apa isinya? Aku nggak buka kitabnya ya, kitab di rumah. Saya ini di luar. Nggak apa-apa. Banyak nyamuk lagi. Biar aku bacakan. Ada yang Kristen buka kitab nggak? Coba dah. Galatia Yang- 3 ya. Ini Galatia, Galatia 3 nomor 11. Tadi buka jole. Nih, saya bacakan. Apa sih? Galatia 3 nomor 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Elohim karena melakukan hukum Taurat. Orang yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan di hadapan Elohim. Salah satu hukum Taurat adalah jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Kalau Bang Roni melakukan hukum Taurat, berarti Bang Roni tidak dibenarkan di hadapan Elohim. Itu kan 10. Oh, kakak kan pernah Nora kan pernah Kristen ya. Itu kan 10 perintah Allah, kan 10 hukum Taurat. Loh, 10 perintah Tuhan itu bukan 10 hukum Taurat. Hukum Yang Taurat. benar nggak boleh. Maksudku itu kan 10 perintah Taurat ya, 10 hukum Taurat ya, 10 hukum Taurat. 10 hukum Jangan Taurat. berzina, Ya membunuh. salah satunya Emang benar. jangan berzina, betul? Ya betul memang. Nah, Lelet. Galatia 3 nomor 11. Galatia 3 nomor 11, orang yang melakukan Namanya 10 orang yang hukum melakukan Taurat. hukum. Gimana ya nih? Nggak boleh berzina, membunuh. Lelet jaringannya, Kak. Iya, orang yang melakukan hukum Taurat itu tidak dibenarkan di hadapan Elohim, Abang. Nah, pertanyaan saya, kalau orang yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan Elohim, bolehkah kalian berzina? Boleh nggak kalian berzina? Ya, Emang nggak boleh, karena nggak kalau boleh. Abang, Dilarang. Bang Roni melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Galatia 3 nomor 11. Karena yang dibenarkan itu hanyalah iman. Bukan lagi hukum Taurat. Ini asap banyak banget nih. Tunggu. Kayak nyamuk. Banyak nyamuk makanya. Nih, kayak nyamuk. Kayak nyamuk. Allah dihodoh padoha. Ibu-ibu Nyamuk. Ibu-ibu Kenapa nyamuk, aja tutup, tutup, Kak, Bang, Bang. di sini? Kenapa Yang kau center di kamu. menjaga duriannya? Oke, salah tanggapi Jo. Tanggapi Jo le, Panoha, tanggapi Jo. Roni yang menjaga diri. Mabuk dong, mabuk. Aku Mabuk lah dong. menjawab, Kak Nora. Aku aja menjawab. Aku. Ya. Oh, nak kau nak mengalusi. Nak mabuk doho. Ini nak doho. Ada. Di padoha. Jadi Roni, Bang Roni, Roni. Bang Roni, Kurang si mabuk, Padoha Roni. tidak bisa dijadikan narasumber dari Kristen. Nama juganya pemabuk. Orang nama Hindon. Iya, nggak bisa aku panutan Roni. Ya, jawablah.
Biar ku bantu kau ya. Orang dia siang udah mabuk kok apalagi malam. Roni udah hancur. Udah hancur. Tidak bisa. Udah terhina kali aku. Siapa yang menyuruh kau jadi panutan? Yang dia bilang alusi Jo. Kau jawab dulu panutanmu senimu. Apa Roni? Ritik doho padoha, ritik kok. Ini alani tuaki, alani baby pinani gabe ritik doho. Coba di sini. Jangan terlalu banyak makan Roni daging babi itu ya. Oke, bro. Ya. Sedikit. Tapi cuma Gini ya. Nah, sudah. Mulai Sekarang Bang masalah- Roni coba tanggapin Bang Roni. Ya. Tadi kan saya sudah bacakan di Galatia 3 nomor 11, orang yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan di hadapan Elohim. Hanya karena iman saja baru dibenarkan, hanya karena iman. Jadi hukum Taurat ini sudah tidak berlaku. Bahkan di ayat sebelumnya, orang yang melakukan hukum Taurat itu di bawah kutuk malahan. Karena hukum Tauratnya udah dikutuk. Nah, pertanyaan saya, kalau kalian tidak diperbolehkan melakukan hukum Taurat karena tidak dibenarkan, bolehkah kalian berzina? Ya secara ini mah tidak boleh, nggak boleh berzina. Tidak boleh. Tapi kalau abang tidak melakukan hukum Taurat, tidak dibenarkan di hadapan Elohim. Ayo. Sekiranya itu tidak dibenarkan. Nah, jadi gimana tuh? Sekiranya itu tidak dibenarkan, contohnya kan. Hah. Kan kita kan udah terlebih dahulu mempelajarinya ya, 10 hukum Taurat dan 3 perintah Tuhan. Jadi kita ingat terus itu, berarti nggak boleh berzina, nggak boleh maling, nggak boleh membunuh, kasih dan hormati kedua orang tuamu. Kan itu kan 10 hukum Taurat. Nah kan. Nah, Jadi kalau perintah kalau Tuhan abang hanya 3, lakukan nggak? kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, Iya, abang lakukan enggak? kasihilah sesamamu seperti diri sendiri. Ya, kalau Abang lakukan nggak? zina, kalau masalah zina ini, jangankan Kristen, Islam, Hindu, Buddha, pasti banyak yang berzina di luar sana. Pasti banyak. Bang, Siapa yang nggak pernah nggak bilang lakukan? begini, Pasti. Bang. Sebentar, dengarkan saya baik-baik. Wala takrobuz zina. Janganlah engkau mendekati zina. Itu di dalam Islam. Melakukan zina saja tidak boleh, apalagi mendekati. Oke? Nah, sekarang begini, Bang. Ketika kalian mengatakan, boleh nggak Kristen berzina? Oh, tidak boleh, Nora. Di mana perintahnya? Di dalam hukum Taurat salah satunya, yaitu jangan berzina. Lah, sementara Galatia 3 nomor 11, orang yang melakukan, yang menaati hukum Taurat itu tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi kalian ini maju kena Karena apa? Loh, itu pernyataan dari surat Paulus loh. Masa surat Paulus sih? Galatia 3 nomor 11. Tidak dibenarkan di hadapan Elohim yang melakukan hukum Taurat. Makanya saya bilang, kalau saya tanya sama Bang Roni, boleh nggak berzina? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh, Bang? Tidak boleh. Karena ada larangannya. Di mana? Salah satu hukum Taurat, yaitu jangan berzina. Saya balikan lagi. Terus kenapa catatan Paulus di Galatia 3 nomor 11, orang yang melakukan hukum Taurat itu tidak dibenarkan di hadapan Elohim? Nah itu mah Paulus. Namun kita selalu ingat masalah zina ini, Pak. Tetap ingat. Nah, kalau memang itu Paulus, apakah surat-surat dari Paulus itu kalian tetap rekomendasikan sebagai firman Tuhan? Kalau masalah pengingat pembelajaran keingat tetap kita di masalah di gereja juga tetap pernah ingat masalah Oke. Paulus juga tetap Oke, dipelajari juga. sekarang pertanyaan saya, Iya. apakah hukum Taurat dikutuk? Apakah hukum Taurat dikutuk? Kalau kata kutuk sih belum saya dengar. Cuma kalau masalah tentang firman di setiap hari Minggu tentang Paulus ya selalu dibahas-bahas itu. Oke, coba Kalau Sal, kutuk belum Galatia pernah 3:13, hukum Taurat dikutuk apa tidak? Gak ada suaramu, Sal. Gak ada, di mute, Sal.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutub karena Kristen. Terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Nah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat. Galatia 3 nomor 10, Sal. Coba baca. Nomor 10-nya, karena semua orang, yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, berada di bawah kutuk, sebab S-nya besar ada tertulis, 2, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat, tanda kutip 2 di atas. Terkutuk. Hukum Taurat dikutuk. Galatia 3 nomor 13 juga. Galatia 5 nomor 4, jikalau kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maka Kristus tidak berguna bagimu. Tuh. Nah, Jadi- kalau ini kan berarti ujungnya ini menceritakan kisah yang sebelum perjanjian baru. Jadi perjanjian lama emang itu semua. Waduh. Iya, masih di perjanjian baru kan udah beda lagi. Loh. Itu kan di hukum Taurat itu kan. Loh. Yang Ini kan kata-kata sudah tadi. dikatakan. Sudah dikatakan orang yang melakukan hukum Taurat itu tidak dibenarkan di hadapan Elohim. Sementara Bani Yakub itu semua pelaku hukum Taurat. Salah satunya tidak makan B2. Imamat 11 nomor 6 sampai 7. Bahkan mereka bersunat. Kejadian 17. Iya, Apa emang kata itu memang Paulus? benar di kitab Imamat yang benar. Nah, apa kata Paulus Perjanjian tentang lama memang di kitab Imamat yang itu. Sal, kata Paulus tentang persunatan. Orang yang menyunatkan dirinya, Kristus itu sia-sia bagimu. Itu Galatia 5 nomor 2-3. Orang yang bersunat, orang kalau yang masalah menyunatkan dirinya, ini. Kristus tidak lagi berguna baginya. Sementara kejadian Oh 17 iya, oke. apa? Kalau Kejadian 17. oke, Apa? aku masuk ke sunat. Kejadian 17 nomor 5, nomor 5, 6, 7 sampai 13 itu hukum yang kekal dari Abraham seluruh manusia laki-laki dan keturunannya. Oke, Setiap- nah aku masuk ke Kitanan tadi ya, Kitanan. Kalau di Alkitab lahir 8 hari baru disunat. Enggak. Iya, Bukan lahir gitu, 8 hari baru disunat. Itu di bangsa di Yerusalem. Kalau nggak disunat hukumnya- itu bukan orang Yerusalem, bukan Yerusalem, hukumnya untuk bukan Bani orang Israel, Yahudi. Pak. Bang, lahir 8 hari disunat itu hukumnya untuk Bani Israel. Nah, kalau abang bilang lahir 8 hari baru sunat, Abraham lahir disunat berapa Iya. umurnya? Israel atau Israel, karena Tuhan Yesus kan Ya, lahirnya di Israel. Abraham berapa Jadi, umurnya disunat? yang ngikutin hukum sana, yang ngikutin negara sana. Sebentar. Abraham berapa umurnya disunat? Ismail berapa umurnya disunat? Ismail 14, Abraham 80. Nah, umur 8 hari hanya untuk Bani Israel. Makanya Yesus ketika berumur 8 hari disunat. Ishak ketika umur Ya, 8 hari lain. disunat. Nah, Ismail umur 14 hari baru disunat. Jadi Keturunan tidak- Abraham, Kak, keturunan Abraham. Keturunan Abraham itu 8 hari. Kan kejadian 17 bunyinya gini. Inilah perjanjian kekal antara aku dan kamu, antara aku dan keturunanmu. Setiap keturunanmu yang walaupun bukan keturunanmu tetapi hidup di dalam rumahmu, setiap laki-laki haruslah dikerat kulit katannya. Kalau Ya. tidak ada yang bersunat, dia harus dibinasakan di antara kaumnya. Kalau tidak bersunat harus ya, betul. dibinasakan. Nah, sekarang betul, itu perkataan sejarahnya, ya. Paulus, orang yang menyunatkan dirinya, Kristus itu sia-sia bagimu. Nah, Paulus? itu pas. Oke, ya. Dulu dia, Kak, dia sunat enggak, Kak? Ini lagi berisiknya nih. Kenapa Padahal dia- Paulus sunat. Padahal Paulus sendiri dia sunat dia. Paulus sunat, Yesus sunat. Tapi Paulus berani mengatakan, siapa yang menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Coba. Paulus pun nggak berguna bagi Kristus sama dia kan? Bang Blender, kita tanya dulu ya Bang Blender. Bang Roni ini sunat nggak Bang Roni? Saya jujur enggak. Oh, berarti abang nggak mengikuti
apa namanya perjanjian kekal antara Tuhan dan Abraham serta keturunan dan bangsa-bangsa, Bang. Berarti abang nggak mengikuti itu perjanjian kekal. Tunggu, saya jawab berlahan-lahan ya. Ya kan, berdasarkan data ya. Itu kan waktu di bangsa di Israel atau Israel ya. Emang setiap manusia itu di Israel di tangan kanan Abraham, tangan kanan Abraham. Selesaikan dulu dia. Selesaikan dulu Sal. Biar aja dulu dia selesaikan. Baru kita apakan? Tunggu dulu ya. Supaya saya jawab. Kalau di Alkitab ya. Kalau di Alkitab ditulis 8 hari baru disunat. Kalau enggak 8 hari nggak boleh. Tapi tadi ada yang bilang 14 hari. Ya mungkin itu orang itu nggak tahu dah, mungkin lupa atau gimana, aku nggak tahu. Itu kan kalau di negara Israel. Nah, kalau nggak disunat berarti dia bukan orang Israel, di luar dari Israel. Itu kan di perjanjian lama yang tadi masalah sunat tadi kan, kitanan tadi kan. Setelah ada perjanjian baru digantikan dengan baptis. Jadi kita diganti sama baptis. Itu sunat tadi. Jadi nggak usah dipotong kulitnya lagi, cukup dibaptis. Kenapa Tuhan Yesus sudah dibaptis? Dengar ya, Tuhan Yesus disunat, oke. Tuhan Yesus sudah sunat, terus Tuhan Yesus lagi dibaptis oleh Yohanes. Nah, jadi sekarang digantikan sunat ini jadi baptis. Jadi nggak jadi masalah kalau kita sekarang kalau kita disunat boleh, saya juga boleh, bisa saya disunat. Ada di Nias, Sumatera Utara. Orang itu ngikutin tradisi, disunat sampai sekarang. Tapi bukan berarti Islam. Dia ngikutin itu terus yang lama. Tapi nggak disunat juga nggak jadi masalah. Tapi tetap ada baptis untuk menggenapi bahwa kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Tuhan Yesus dibaptis, kita juga dibaptis. Itu. Jadi masalah sunat ini nggak dipaksakan. Kalau mau sunat silahkan ikutin. Kalau nggak jadi masalah. Tapi yang poin terakhirnya harus dibaptis. Kalau nggak dibaptis kurang sah di Kristenan. Itu kalau sekarang supaya abang tahu. Kalau contohnya nih, saya udah puluhan tahun dari kecil gereja tuh sampai umur 50 tahun, tapi nggak dibaptis, sama aja bohong. Sama aja bohong. Sia-sia. Nah itu, karena kalau kita udah dibaptis berarti udah dimateraikan 100% kita pengikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat kita. Itu masalah pengganti kitanan. Tuh. Okay. Nggak jadi masalah kalau itu. Gini abangku. Aku tanya balik. Kenapa kalian sunat bisa 4 tahun 5 tahun? Kenapa? Apa keterangannya? Coba keterangin. Okay. Aku juga pengen mau tahu kenapa 4 tahun 5 tahun baru yang sunat. Dikatakan kan keturunan Abraham. Nah, Nabi Muhammad kan keturunan Abraham dari Ismail alaihissalam. Yang dikatakan 8 hari itu yang disunat keturunan Abraham. Nah, namun perubahan zaman ini dipermudah. Kalau dia bersunat, kalau sanggup 8 hari, silakan. Yang penting dia sebelum balik, sebelum akalnya telah sempurna. Balik itu laki-laki antara umur 13 tahun, 10 tahun sampai 13 tahun. Islam nggak memberatkan manusia. Mungkin ada manusia kalau dipotong itunya, mungkin dia meninggal, ada sebagian mungkin, kan bisa jadi kan. Nah, abang berbicara tadi, di mana datanya tadi, Bang? Nah, kalau abang bilang, itu udah dibaptis, abang bilang kan, coba sebutkan yang 12 murid Yesus, siapa yang pernah dibaptis oleh mereka? Coba, 12 murid Yesus. Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Bukan, 12 murid Yesus yang diajarkan oleh Yesus setelah mau naik ke langit, baptislah mereka dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pertanyaanku, coba sebutkan satu orang aja yang dibaptis oleh murid-murid Yesus. Kalau memang baptis yang diajarkan yang abang bilang, apa namanya, matrai rantai ini ikatan tadi, coba siapa? Pas saya buka kitab saya lupa. Ya coba, mungkin aku masuk Kristen aku hari ini. Kalau ada satu orang aja yang dibaptis oleh murid-murid Yesus, yang 11 orang itu. Jadi abang nyari, coba sebutkan di antara 12 murid Tuhan Yesus. Yang 11 lah. Apa gitu? Yudas Iskariot kan ini membunuh Yesus kan, yang 11 muridnya lah, yang 11 murid. Coba sebutkan satu orang aja yang dibaptis.
Ini nggak nyambung lari Ya. dari sunat ke baptis. Saya yang tahu Tuhan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Yesus bukan Kalau muridnya aku belum tahu, belum lihat. Berarti Yesus bukan Tuhan kalau dibaptis. Ya, inilah kalau udah menyimpang Bukan, kayak gini. permasalahan tentang sunat abangku. Kalau abang tidak sunat tapi abang mengaku sebagai pengikut Yesus, kalau abang mengaku pengikut Yesus tapi abang nggak sunat, berarti abang telah membatalkan perjanjian antara Tuhan dan Abraham serta keturunannya dan pengikut-pengikutnya. Abang ngaku sendiri sebagai pengikut Yesus. Sementara Yesus sunat 8 hari. Nah, sekiranya abang nggak sanggup 8 hari, seharusnya abang sebelum balik udah sunat. Begitu. Nah, kalau abang nggak sunat, berarti abang mengikuti ajaran Paulus. Paulus sama Tuhan ini bertolak belakang. Lebih hebat Paulus dibandingkan Tuhannya Abraham. Sementara Tuhan Abraham menetapkan kalimat kekal. Kalimat kekal itu tidak akan terhapuskan, Bang. Tidak akan dihilangkan. Nah, kalau Paulus membatalkan, jika engkau menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak lagi berguna bagimu. Berarti otoritas Paulus ini lebih hebat daripada Bapak. Sekarang abang ini mau ngikutin Bapak atau ngikutin Paulus nih lah. Mungkin abang tadi udah pelimpelan entah kemana-mana tiba-tiba ke baptis. Coba, abang ini sekarang mengikuti aturan Bapak, perintah Bapak, atau ngikutin aturan dan perintah Paulus. Coba, silakan. Tadi kan kita masalah khitanan tadi kan. Kan tadi Iya, kita bahas masalah khitanan tadi. khitan. Makanya lari ke baptis. Makanya saya bilang tadi kita nggak terlalu diwajib-wajibkan, nggak terlalu dipaksa untuk masalah khitanan karena udah digantikan dengan baptis. Karena Tuhan Yesus juga dibaptis, itu yang kita ikutin. Kata Tuhan Yesus kan bukan, itu kan dari Maha Yang Kuasa ya, dari Sang Allah Cipta yang diturunkan jadi manusia. Jadi kita ngikutin posisinya, yang bukan ngikutin Paulus. Contohnya gini aja, Bang. Contohnya gini aja, Bang. Di Indonesia diwajibkan itu memiliki identitas, betul, atau KTP, betul tidak di Indonesia? Ntar aku cari dulu ya kalau masalah yang murid-muridnya dibaptis siapa aja. Soalnya Enggak, aku tanya, di Indonesia kan itu kekal kan, setiap warga Indonesia harus memiliki umur 17 tahun, harus memiliki identitas yaitu KTP, kartu tanda penduduk kan, begitu kan. Nah, jika abang ingin mengikuti Yesus, menjadi murid-murid Yesus, abang harus disunatkan karena itu perjanjian kekal antara Abraham dan keturunan dan pengikutnya. Abang pengikut Yesus tidak? Apa tuh ya? Oke, kalau abang pengikut Yesus, seharusnya abang bersunat atau tidak bersunat? saya tetap ya pengikut Yesus. Iya, kalau abang pengikut Yesus, abang seharusnya bersunat atau tidak bersunat? Enggak, begini, Saya bilang begini tadi. mudahnya, begini mudahnya, Sal. Enggak, begini Bang Roni, begini. Itu tradisi orang Yahudi. Bang Roni, sabar dulu. Itu orang Yesus Yahudi, bersunat itu nggak? bukan Sabar dulu, kewajiban Bang, orang sabar Kristen. dulu Bang Masmur. Saya masuk. Yesus bersunat nggak? Ini kalian nggak ngerti. Sabar Sunatan dulu. itu Kalau tradisi nggak orang ngerti, Yahudi, bukan kalau nggak kewajiban ngerti, bagi yang orang masalahnya Kristen. bukan kami yang nggak ngerti, kalian yang nggak mau mengerti. Bedakan yang nggak mau dengan yang nggak ngerti. Sekarang saya tanya sama Bang Roni. Yesus bersunat nggak? Lukas 2 nomor 21 Itu sampai tradisi orang Yahudi. Sabar Itu orang dulu, Yahudi yang sabar menunjukkan dulu. sunatan. Sabar dulu. Kalau kamu tidak bersunat itu nggak urusan kami. Yang kita bicarakan Yesus sekarang. Terus kalian mengaku pengikut Itu Kristus. Ngapain kau itu yang bahas-bahas agama orang lain? Nggak ngerti Ngapain kau. juga kau mengambil kata Allah? Jangan di sini ngatur saya. Saya punya room. Kau mau berdiskusi, ayo. Bang Roni dari tadi santun kok. Datang kamu lain-lain pula kau. Sekarang begini Bang Roni. Kita pakai logika. Jangan dulu pakai keimanan. Yesus bersunat nggak? Karena Tuhan Yesus lahirnya di mana? Di sana. Jadi dia ngikutin Saya dia lahirnya di ngikutin- Indonesia. Anak saya lahirnya di Indonesia. Tapi dia bersunat kok. Iya. Nah, itu artinya apa? Bukan karena dia lahir di sana, Bang. Itu mengikuti hukum namanya. Bukan karena soal lahir. Ngikutin Taurat. Iya, ngikutin hukum Taurat sana. Hukum. Nah, sekarang Nabi Sunat Ismail, juga. oke, sekarang Nabi Ismail keturunan dari Nabi Ibrahim nggak Abraham? Ismail. Anaknya kan? Ismail. Abraham Anak, ya. anak kandungnya kan?
Ya. Nah, apa kata di dalam Kejadian 17? Inilah perjanjian kekal antara aku dan kamu, antara aku dan keturunanmu. Setiap keturunanmu dan orang-orang yang bukan keturunanmu tetapi orang itu yang hidup ada di dalam rumahmu, setiap laki-laki haruslah dikerat kulit hatannya. Ismail termasuk nggak? Termasuk. Terus keturunan dari Ya. Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah umat muslim bersunat? Wajib. Nah ini masalahnya Bang. Kalau Yesus saja melakukan perintah itu karena itu adalah perjanjian kekal Bang. Kekal. Karena dikatakan yang tidak menyunatkan dirinya haruslah dibinasakan. Yesus melakukan. Terus kata Abang, udah diganti dengan baptis. Bang, Iya, baptis itu bukan menggantikan hukum sunat. Coba baca baik-baik. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baptis itu artinya penyucian, Bang. Itu baptis, makanya mereka ditenggelamkan. Bukan artinya menggantikan sunat. Buktinya begini, Bang. Pertama kali yang dibaptis siapa? Yesus kan? Ya, betul. Sementara Yesus saja bersunat. Bang, contoh kayak Abang. Abang melarang anak Abang punya anak laki-laki atau adik laki-laki. Dek, kamu jangan minum-minum ya. Abang tidak mau lihat kalau kamu itu mabuk. Sementara Abang mabuk. Kan lucu. Yesus bersunat, tetapi kata Abang, Yesus menggantikannya dengan baptis. Sementara baptis itu adalah penyucian. Atau penghapusan dosa. Nah itu. Jadi tidak mungkin Yesus bersunat, dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhannya Abraham, sementara datang Abang mengatakan, oh hukum sunat kami itu bukan kulit katan kami lagi yang dikerat, terus dengan cara dibaptis. Lah manusia pertama yang dibaptis siapa? Yesus. Sementara Yesus betul. bersunat. Ya nggak fair kayak begitu Bang. Jadi gini loh Bang, jangan Abang membuat suatu narasi yang dimana Abang menunjukkan bahwa Yesus tidak konsisten. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengikuti hukum Taurat. Ada nggak murid-muridnya itu yang tidak bersunat? Ada nggak murid-muridnya itu yang makan babi? Nggak ada, Bang. Bang, dengarkan ya. Orang Yahudi kalau tidak bersunat, kalau dia memakan babi, tidak bisa masuk kota Yerusalem. Makanya Yesus tidak pernah menyebarkan Injil di luar dari Yerusalem. Gak pernah Bang. Tapi apa? Bani Israel ini udah terpecah belah. Makanya dia katakan apa? Aku akan mengumpulkan domba-dombaku yang hilang untuk menjadi satu kaum. Coba baca di perjanjian lama. Bani Israel ini udah terpecah belah Bang. Oke. Makanya diutus Sekarang saya nabi-nabi lagi. itu kepada Bani Israel itu paling banyak. Makanya saya bilang, Terus sekarang Kak Nora gimana cara kesimpulannya? Gimana cara pandangan lurusnya? Gimana coba? begini Bang, Yesus mengatakan selama masih dunia ini belum runtuh, tidak satu titik pun, tidak satu iota pun hukum Taurat itu ditiadakan. Artinya apa? Selama dunia ini belum kiamat, hukum Taurat itu masih berlaku untuk kaumnya, yaitu Yahudi. Makanya dikatakan hukum Taurat itu hanya kepunyaan Yahudi. Bahkan nenek moyangnya orang Yahudi tidak diterapkan melakukan hukum Taurat. Itu siapa? Abraham dengan Ishak. Karena Israel ini adanya pada waktu Yakub. Nah, makanya nama lain dari Yakub adalah Israel. Coba. Kalau hukum Tertulis di mana itu? Di kitab mana tuh? Apa? Yeremia ya? Sal. Apa? Ya, Yeremia. Hukum Taurat itu hanya berlaku untuk baninya Musa, Bani Israel. Taurat itu hanya berlaku untuk baninya Israel. Aku buka Nah, dulu kitab. tidak untuk nenek moyangnya. Siapa nenek moyangnya? Abraham. Abraham tidak diperlakukan hukum Taurat. Makanya sunat itu sebenarnya bukan salah satu hukum Taurat, tetapi itu memang hukum Tuhan. Gitu. Makanya kalau Abang bilang digantikan dengan apa namanya? Digantikan dengan apa? Baptisan, Abang sudah menunjukkan Yesus itu tidak konsisten. Yesus bersunat,
tetapi abang mengatakan, oh sudah digantikan dengan baptisan. Nggak bisa begitu, Bang. Gitu. Kita kan fokusnya Kak, kita kan fokusnya ke Tuhan Yesus, ngikutin jalurnya, bukan ke hukum-hukum yang sebelah sana. Kalau orang sana tetap kita pelajari juga. Hukum Taurat kita Jabur juga tetap kita pelajari. Tuh, kan pernah sharing sama Ibu Nora kan? Kak Nora. Kak Mikana kan pernah kan? Kan dia kan punya kitab ini, punya Jabur, punya Taurat, kan punya dia juga lengkap tuh. Nggak ada dia, Tetap Bang. dipelajari Nggak ada juga. dia, Bang. Cuma Nggak ada dia, Bang. Tuhan Yesus saja. Iya. Karena nggak ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab... Bang, kalau Mikana ada, tunjukkan sama saya, Bang. Dia tuh hanya nunjukkan dari aplikasi. Itu kan ditulisin sama dia Alkitab sama Itu bahasa kitab Indonesia, Bang. Makanya saya selalu bilang, Mikana, coba kau buka kitabnya orang Yahudi. Kau selalu mengatakan Tuhannya Musa, Yesua Hamasia. Tapi dia tidak mau menunjukkan isi kitabnya. Kan dibuka kan, aku juga sering nonton kalau sharing Kak Nora Dia sama buka Mikana. itu Cuma aku berbahasa kalau masuk Indonesia, Bang. nggak bisa. Dia buka berbahasa Indonesia, Bang. Dengar ya. Aplikasi yang dia buka, Abang gini ya. Abang bedakan ketika Abang dari bahasa Indonesia menerjemahkan ke bahasa Ibrani. Itu beda. Dengan dari bahasa Ibrani yang asli ke bahasa Indonesia. Paham? Paham nggak, Bang? Ya. Nah, dia itu membuka bahasa Indonesia baru diterjemahkan ke bahasa Ibrani. Itu berbeda dengan Iya, memang supaya yang kan asli. karena kita Indonesia kan supaya lebih mengerti dari bahasa Ibrani tadi, makanya sama benar sih yang dimaksud. Nah, Supaya kita lebih begini, mengerti. Bang. Sabar dulu, Bang. Begini, Bang. Orang pada berbahasa Ibrani diperjelaskan ke Indonesia kan gitu, lebih paham kita. Bang. Aduh, ini susah ya kalau jelaskan kayak begini. Abang, bedakan ketika saya menuliskan kalimat saya mau makan ke bahasa Arab. Bedakan yang Al-Quran yang sudah menggunakan bahasa Arab kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu berbeda. Paham, Abang? Paham nggak? Nah, Mikana dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Ibrani. Itu berbeda, Bang. Contoh, I want to eat. I want to eat. Tu artinya untuk. Eat makan. Want ingin. Saya ingin untuk makan. Kalau diterjemahkan ya dari Inggris ke Indonesia. Tapi kalau dari Indonesia ke Inggris, I want to eat, pasti saya ingin makan, pasti cuman I want eat. Tidak ada kata to. Makanya saya bilang, bedakan yang memang dari bahasa Inggris diterjemahkan ke Indonesia, dari bahasa Indonesia mau ke bahasa Inggris. Sama seperti Mikana dari bahasa Indonesia ke Ibrani. Mana bisa? Harus dari bahasa Ibraninya. Makanya saya bilang, mana kitab Ibranimu? Dia tidak bisa nunjukkan kitab Ibraninya. Kenapa, Bang? Sebentar dulu, izin dulu sedikit. Sebentar, izin, Bang. Kenapa, Bang? Karena begini, Bang. Kalau kitab Ibrani, kitab Tanakh, kitab Torah, kitab Tanakh itu kan kitab para nabi. Kitab Torah itu kan kitabnya Musa, oke? Kitab Tanakh, kitab Torah itu kalau memang aslinya dia punya bahasa Ibrani, Abang, dia harus punya kitab tafsir. Salah satunya namanya Talmud. Tapi Mikana tidak mempercayai kitab Talmud. Kalau dia tidak mempercayai kitab Talmud, ngapain dia ada kitabnya orang Yahudi? Kenapa harus ada kitab Talmud? Karena untuk menafsirkan kitab-kitabnya Yahudi harus ada kitab tafsir, namanya Talmud. Sama seperti Al-Quran, Bang. Al-Quran tidak bisa kita menafsirkan kalau tidak ada kitabnya, kalau tidak ada ilmunya. Makanya si Mikana tidak punya kitabnya orang Yahudi. Dia hanya buka dari aplikasi. Yang dimana aplikasi itu dari bahasa Indonesia dia terjemahkan ke bahasa Ibrani. Itu mana bisa, Bang?
Contoh saya buka. Contoh saya buka. Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia terjemahkan, dia rubah menjadi bahasa Ibrani, translitkan. Itu berbeda, Bang. Coba Abang buka dari kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi itu tidak akan dikatakan roh Elohim. Bukan roh Elohim, tetapi kalau diterjemahkan itu artinya roh Allah. Makanya salah penerjemahan. Elohim kan Allah. Elohim bukan Allah, Bang. Elohim itu Tuhan. Dia gelar. Makanya saya bilang, lucu Kristen. Elohim itu bukan Allah, Bang. Elohim itu Tuhan. Kosakata Indonesia tuh miskin, Bang. Indonesia tuh miskin kosakata. Gitu. Nanti aku masuk ke roomnya Mikana dulu kalau masalah itu. Soalnya aku belum paham banget. Oh, muridnya nih berarti Kak Nora. Karena saya yang tahu dari Ibrani dulu ke Inggris Indonesia. Udah nggak Tahu bisa, bukan dari Bang. Indonesia ke Ibrani. Ini Masa gini kebalik? coba Bang ya. Roni makan roti. Coba Abang balikkan, bisa nggak itu dibalikkan bahasanya, Bang? Diubah bahasanya? Nggak bisa, Bang. Tapi kalau dalam bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, itu bisa, Bang, diubah, Bang, maknanya. Bisa diubah maknanya, Bang. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Ibrani, nanti contoh ya, misalnya kayak gini ya. Misalnya Roni makan roti. Kalau dibalik roti makan Roni, nggak bisa diubah. Karena Indonesia miskin kosakata. Makan roti Roni kan nggak bisa. Yang tepat itu memang Roni makan roti. Kalau diubah bahasa Arabnya misalnya Roni makan roti dan lain-lain sebagainya, itu bisa. Mau rotinya duluan di awal, Ahmad atau Roninya di luar, itu bisa. Tapi kalau Indonesia nggak bisa, Bang. Hanya dia satu kosakata dia. Itu abangku. Jadi poin kita diskusi di sini semua adalah untuk mendapatkan kebenaran dan untuk meraih surga. Karena semua pasti akan mati. Benar, Bang? Betul. Semua manusia pasti mati. Setelah kematian kita akan memperoleh hidup yang kekal. Benar? Betul. Nah, pertanyaannya, kekal di manakah kita? Di surga atau di neraka? Cuma dua pilihan. Nah, untuk itulah di sini kita cari kebenaran. Nah, untuk itu ya, coba ketika kita kan kalau untuk mencari kebenaran kan berdasarkan kitab masing-masing, oke? Kristen punya kitab, Islam punya kitab. Nah, seandainya ada orang ateis nih ya, dia mencari Tuhan. Pertama yang ingin diraih adalah keselamatan, yaitu surga. Oke? Nah, sedangkan Islam itu artinya udah selamat, keselamatan. Kemudian ketika dia buka di Al-Quran, tertulis ini secara letterlet di surah Al-Kahfi, sesungguhnya innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh memperoleh surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Kemudian adapun orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Nah, sekarang coba tunjukkan di Kristen di mana Yesus menjamin orang Kristen masuk surga. Kalau misalkan ada satu data, murtad aku sekarang, murtad. Silakan, tolong tunjukkan ketika ateis mencari di sini Al-Quran ada secara letterlet surga. Di Kristen ada nggak ya? Coba kira-kira di mana? Oke ya, mudah-mudahan Tuhan Yesus bisa langsung menjamah dan menghadap langsung lewat mimpimu nanti, Bang. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kuncinya. Bang, tadi kan di sini secara letterlet surga. Kalau orang ateis nih kan, kalau dalil yang Bang sampaikan itu dengan dalil di Al-Quran, pasti dia lebih memilih Quran. Kenapa? Karena jelas tertulis surganya. Kalau yang Abang sebutkan itu kan tidak ada surga, pasti bingung. Akulah jalan kebenaran kemana nih? Nggak ada surganya. Kan begitu. Ini bagi orang ateis, kan gitu kan? Nah, bagi orang-orang betul mencari ingin surga,
Ini jelas surganya. Mereka penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ada nggak seperti ini? Otomatis pasti orang ateis memilih Al-Quran dong. Ya kan? Ya, ada nggak di situ surganya? Selamat malam Bang Tadi Glenn. tadi abang menjelaskan di mana tuh, di kitab mana? Al-Quran. Nanti saya buka di Quran saya. Soalnya saya juga Di download surat Al-Quran di sini. Al-Baqarah ayat 82, Al-Baqarah 82, Az-Zumar 73, banyak lah bang. Al-Baqarah 82. Karena saya juga, Nah, bukalah. karena kan saya jujur, tunggu, belum ngopi. Karena saya juga nge-download sini Al-Quran. Jadi nanti saya buka. bukalah. Berapa tadi? Al-Baqarah ayat 82. Tunggu. Al-Baqarah. Tunggu dulu, ini disapa 82. dulu. Tabur, halo Ya. Tabur. Tabur, Halo, selamat malam. malam agama apa bang? Kristen, Al-Baqarah Bang. 82 ya. Nanti saya buka. Ya. Ada Ya, sini. di open kameranya bang. Oke. Oke lanjut. Nah, sekarang Baguslah kalau ada, ini Udah membaca? baguslah kalau ada penjelasan di Al-Quran. Nanti saya buka di aplikasi Al-Quran saya. Ini Banyak ada- bang. Az-Zumar ayat 73 juga banyak lah. Az-Zumar 73, Al-Kahfi juga. Baru mas, baru. 25 Bang Glenn ya, 25 innal ladina apa Wallahi, baru masuk. wabashir ladina amanu wa amilus solihat. Tabur. Tadi Al-Baqarah Halo, ayat Tabur. 82 ya. Halo Tabur. Ayat 82. Tabur. ya halo. Ya, halo. kau tadi katanya menantang debat apa? Offline. Iya, kita diskusi dua arah boleh? Offline ya, offline. Diskusi dua arah boleh? Kalau di Kristen Iya, itu offline itulah. atau tidak? Nggak perlu kita main offline Bu. Kalau memang itu berani kita by data aja ya, by data kita kalau berani. Oke, Ya, open kita buktikan data aja. kamera. Ya, open kamera. Nggak perlu pengecut kalau mau kamera. Kalau mau kita by data. Kau Ayo. tantang kita diskusi dua arah, tapi kok nggak open kamera? Tengok Bang Roni itu. Open Ajar kamera dia. kalian itu biasanya ngegeruduk kalian. Nggak usah main politik kalian. Kalau memang benar ajaranmu itu tunjukkan kebenarannya. Udahin Ya aja. udah, Ayo. open cam lah. Sudah kita tunjukin saja datanya bahwa ajaranmu benar. Bahwa Rasul itu bukan pedofil. Ayo kita tunjukkan datanya. Saya tantang kau tunjukkan datanya. Sama-sama Oke. kita tunjukkan data. Oke, oke ya. Saya tunjukkan datanya. Bilangan 31. Mana dia? Naikkan aja lagi, Bang. Naikkan lagi, Bang. Bang Maka nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bang Maka. Bang Maka, naikkan. Jangan saya kau tantang, hancur kau nanti. Naik kau lagi. Oke, tabur ya. Izin ya Bang Roni sedikit ya, Bang Roni ya. Bang Roni sedikit ya. Oke. Kau katakan, oke silakan. Jangan Dari coba-coba, kau ya. ya. Oke, silakan dari kau kita gantian Saya ya. tanya juga ayat Al-Quranmu nanti. Saya tanya ayat Al-Quranmu juga. Dan kau tunjukkan nanti jawabannya. Iya, kau tanya aja. Izin ya, Bang. Bang Roni izin sedikit ya, sebentar ya, Bang Roni ya. Enggak, kau tanya sekarang saya. Kau tanya sekarang saya. Oke. Oke. Sekarang Saya tanya. si Tabur. Oke, Tabur, kau tanya sama saya. Oke, saya tanyakan kau Al-Quran, ya, Al-Quran Al-Furqan ayat 5. Coba baca itu, apa artinya itu? Al-Furqan Ayat 5. Bacakan dulu ya. Supaya jangan merujuk kepada penghujatan. Kita bicara yang Oke. ringan-ringan aja. Nah, dan mereka berkata, dongengan-dongengan orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Ya, masalahnya apa di sini? Ya, jadi itu Bu, isi Al-Quran itu apa itu, Bu? Oke, ayat 4-nya udah dibaca. Coba baca. Ayat 4-nya udah dibaca, Dek. Yang manis, yang pintar, Iya, coba itu narasikan dulu ayat 5-nya. Narasikan dulu. Nah, sebentar, Jabarkan bacakan. dulu. Saya bacakan ayat 4-nya ya. Jangan langsung kau main potong. Kau pikir di sini main potong-potongan. Jabarkan Dan- dulu ayat 5-nya, Bu. Jabarkan dulu ayat 5-nya. Maksudnya Ayat apa itu? 5-nya saya jabarkan. Sebelumnya sudah ada ayat 4. Itu ayat 5-nya sambungan. Makanya jangan baca Oke, disambung-sambung. Oke, silakan. Hei, dan orang-orang kafir sudah kafir. Wa qala lazina kafaru.
kau kafir. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezoliman dan dusta yang besar. Ayat 5-nya. Dan mereka berkata, siapa mereka? Mereka itu adalah waqalal lazina kafaru. Sudah, Baca lagi. sudah. Dan mereka berkata, siapa mereka berkata? Pemakan babi. Dongengan orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Kok Baru lagi ditanyain tadi. Sebentar, sabar dulu Bang Roni. Saya kan sudah bilang saya tidak sama Bang Roni. Saya sama monyet yang pemakan babi yang menantang-nantang mengatakan Nabi saya pedofil. Saya tidak terima Bang Roni. Anda Memang sanggup? nabimu pedofil, banyak dalilnya. Nabimu pedofil. Jangankan nabimu, Allahmu saja germo. Ya, Nah, oke. paham? Saya tidak turunkan kau. Oke, saya sudah membaca ya. Ini, saya minta data dari kau ya. Ini, kau dengarkan anjing. Nih, Tuhan kau yang germo. Binatang kau, babi, wei betina. Sudah berapa kali Tuhan Muhammad? kau yang cuci germo kau? atau Tuhan saya? Ini saya Berapa kali bacakan. sudah Muhammad naiki kau? Saya bacakan Sudah- Tuhan kau yang germo atau Tuhan saya. Binatang, kau dengarkan saya baca ini. Kau binatang pun juga kau. Babi. Sudah berapa kali Muhammad? Bilangan 31. Dengarkan binatang. Sudah berapa kali? Anjing, dengarkan. Kok banyak binatang? Kau dengarkan binatang. Hei, Roni, kalau Tuhan saya dikatakan germo, saya tidak akan terima. Ada datanya. Kenapa? Di mana? kau tidak Tunjukkan terima? datanya Tuhan saya germo. Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya anjing. Kalau kau kentot mama kau tuh ada datanya juga. Jangan mute. Ya, kau baca itu An-Naba 33 apa di situ? Kau bukalah An-Naba 33 apa dikatakan? Kau buka, kenapa kau malu bahas Alkitabnya? Kalau Orang bisa Tuhan tapi kau bahas menginginkan Al-Quran nggak bisa. perawan ada. Tuhan kau menginginkan 30 Coba kau buka perawan ada. An-Naba 33. Tuhan kau Buka menginginkan An-Naba 33. 32 Jangan coba. perawan. Setiap perempuan Ajaran yang apa pernah itu kau bersetubuh, mengajarkan di surga haruslah ada kau bidadari? Apa salahmu? pugi mak bapak kau, pugi mak mama kau. Bilang gitu ya. Kalau kau sering kentot sama babi dengan anjing, jangan tunjukkan ajaran kentot kau di sini. Tuhan kau bilangan Sampai 31. bahasa-bahasa binatang sih ngomongnya. Bang Roni, kalau ku bilang sama kau, kalau Yesus itu germo, kau terima nggak? Germoko. Bahasa apa tuh germoko? Germo, mucikari. Kucikari. Bahasa Batak nah. Penyedia perempuan Lonte. lonte. Ada nggak kau pernah dengar di Allah kami menyediakan perempuan lonte? Kalau Tuhan kamu ada menginginkan 32 perawan, untuk apa Tuhan kamu? Itu dusta itu ya. Asal jangan nggak boleh ngarang-ngarang. Itu dusta itu. Bilangan 31 kalau ada bagaimana? Bilangan 31. Oke, lanjut. Yang tadi. Saya bacakan sama kamu ya. Mana yang Bentar. tadi? Kok diturunin? Apa kau ini? Ini Simon ini Udah macam mana jelas. otaknya ini ya? Udah gini aja lah, daripada berantem gini nggak ada ukur-ukurnya. Sekarang gini aja lah. Saya bacakan Tuhan Apapun kamu yang ini kita menginginkan 32 perawan. Gimana sih? Dia katakan Tuhan saya germo. Ada nggak datanya? Saya tunjukkan sama kalian ini. Buat saya nggak ada, belum ketemu buat saya. Makanya Bang diam dulu kalau suruh dia. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Ini perintah Tuhan kamu. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Terus apa dikatakannya ini lagi? 35. Selanjutnya, orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Terus apa katanya? Dan orang-orang yang 16.000 orang jadi upeti bagi Tuhan, 32 orang. Upeti bagi Tuhan 32 orang. Perawan, untuk apa Tuhan kamu? Untuk apa?
Untuk apa Tuhan kamu menginginkan 32 perawan? Bagaimana cara mengetes keperawanan itu? Bagaimana? Itu mana tadi si siapa itu? Ya bagaimana cara mengetes itu perempuan masih perawan atau tidak? Dicolok dulu lah. Dan untuk apa sama Tuhan itu 32 perawan itu untuk apa? Mau diapain itu? Dia Kenapa mengatakan hancur semua kawanku itu? Kak. Allah saya katanya germo. Nabi Muhammad pedofil. Di mana batasan? Di mana Kristen punya Bible mengatakan perempuan yang boleh kawin, yang boleh dientot itu berumur 15-17 tahun itu di mana? Siapa bilang tadi Kak kayak gitu? Diam dulu Pak Doha. Kristen. Kalau Tuhan kau menginginkan 32 perawan itu ada. Saya bingung mau diapain itu. Laki-laki kok yang mau entot kok Tuhan. Hanya laki-laki normal yang pengen ngentot. Tangki hale wala na paturehon wala itu muna. Di mana dia? Tangki hale wala na paturehon Kenapa wala bilang na jajan. Biar ku hajar dia sih. Di mana? Bukan, ada laki-laki yang berumur 33 tahun tapi tidak bisa difungsikan dia punya pidong. Kok mungkin Kak nanti stok. Gak bisa difungsikan. Sudah dikebiri aja sampai habis kasih sama anjing. Kalau ada laki-laki, kecuali dia nggak normal ya, kecuali dia nggak normal. Saya kasih tahu kecuali dia normal, ya. Itu kalau ada laki-laki yang tidak bisa difungsikan dia punya burung, pidongnya, potong kasih sama anjing. Berarti maksudnya punya Yesus gitu? Nggak tahu saya entah punya siapa. Saya nggak mau Aduh, sebut oknum. aduh, Saya nggak mau sebut iya. oknum, Blender. Saya nggak mau sebut oknum, Blender. Nggak mau sebut Oh, oknum. iya, iya. Yang 33. Kalau ada laki-laki yang tidak bisa difungsikan, potong kasih sama anjing kok tidak sama kucing tuh. Potong. Nanti kecil kasih bikin Indomie. Kasih sama anak kalian tuh, makan tuh. Pidong. Pidong dikasih di situ. Pagi-paginya tegak, tapi nggak bisa difungsikan. Kecepret bikin tuh. Mau mengatakan Nabi saya pedofil, Nabi saya masih ada di situ normalnya. Setidaknya dia punya istri. Ini dipaksa ada umur 33 tahun tapi tidak bisa difungsikan. Matikan aja tuh pidong. Siapa tadi bikin panas Kakak ini? Siapa tadi bikin? Pak Jowo, Pak Doha, jangan dulu kau ikut campur. Kalau di sini mau diskusi, ayo pakai data. Saya tidak Biar perlu ku hajar dia, biar ku hajar dulu. Pak Doha, Pak Doha. Kau diam dulu Pak Doha. Minum dulu tuh itu Pak Doha. Minum dulu. Kau diam dulu Pak Doha. Jangan kau ikut campur. Saya kalau Aku diskusi, terbangun. kau diam dulu Pak Doha. Weh, mana nih moderator? Mute kan dulu dia. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.